Apa? Kenapa Gue lebih Bapak? suka pakai ini, nggak tahu kenapa ya. Nah, ini nih. Ini nih kenapa gue lebih suka yang ini? Karena misalnya kita coba buka layer ya, kan di AI itu ada layer tuh ya. Udah kebuka kayaknya deh. Lu tinggal masukin aja. Ya, nah ini layer nih. Oke. Nah, kalau di desain kaos itu kan basicnya sablon ya bro. Mhm. Nah, basicnya sablon. Jadi kita harus melayerkan warna-warnanya gitu. Ya. Warna hitam mana, warna putih mana, warna kuning mana. Jadi misalnya kita pilih warna hitamnya pakai magic wand yang di sini. Hitamnya terpilih semua. Kita masukin ke atas. Kita gembok gitu kan. Nah, Mhm. habis itu kita nggak tahu gampang aja gitu. Milih-milih si yang mau kita warnain gitu. Nah ini udah terbiasa bro dari 2008. Jadi gue pakainya ini terus gitu. Nah tuh untuk Arya, bukan, M. Rizky tadi nanya ya. Udah Hmm. kejawab ya, hanya karena Iya, keterbiasaan saja dari dulu. betul. Udah pakai cara enak gitu, udah PW sama yang Oke, mungkin untuk M. Rizky kalau udah biasa pakai blow brush itu ya nggak masalah juga ya. Udah pakai betul. itu terus. Oke, oke. Betul. Nggak ada masalah sih. Jadi karena AI itu eh, relatif kita udah terbiasa pakai yang mana sih kan ya bro ya. Mhm, mhm. Jadi ini misalnya pink gitu ya. Ini warna pink. Habis itu kalau teman-teman ada yang tahu brand Drop Dead ya kan? Drop Dead tau kan? Drop Dead tuh yang mengawali ciri-ciri kayak gini nih ya. Habis itu udah warna pinknya kita pisahin pakai magic wand lagi, magic wand di bawah ini. Kita coba kita taruh di atas deh. Oke, ini mau warna pink. Nah, kita mau bikin urat-urat matanya dulu nih pakai warna pink. Jadi di sini kan udah ada warna pink ya, udah ada warna pink. Kita pakai brush tadi, brushnya ganti ke 4 atau 5. Tuh ya. Nah, kita bikin. Ya. Gue mau nanya lagi nih bro. Ini kan tadi Ya, lu bikin uliran matanya ini kan keluar dari garis hitam matanya kan. Kenapa langsung hilang? Padahal dia di layernya, oh iya layer atasnya warna hitam ya. Iya, iya, iya. iya Oke, betul. oke. Nah, jadi hitamnya di atas udah. Iya benar-benar. Makanya gue bilang kenapa hilang ya. Pas gue lihat, oke, oke, oke. Oke, terus udah ya, kita udah ngasih urat-urat matanya nih, urat-urat matanya. Habis itu kita mau ngasih darah di otaknya. Otaknya nggak mungkin dong nggak berdarah gitu, udah keluar otaknya begitu. Jadi kita kita keluarin darahnya. Ini banyak yang bilang style gue ini masih style yang old school ya, masih vintage. Dan yang make sekarang old school gini di Indo tuh udah jarang banget. Udah Ya. udah jarang. Jadi sekarang tuh lebih ke metal-metalan gitu ya. Yang kayak gue gini kayaknya ada sih, Ada ada tapi nggak beberapa. banyak. Iya betul-betul. Karena udah ditinggalkan bro. Sama Udah pemilihan warna ditinggalkan. lu sih kalau gue bilang. Memang Apa? vintage-nya tuh dari pemilihan warna. Ya betul-betul. Jadi udah ditinggalkan sama teman-teman gue yang hijrah pada ke desainer font. Sekarang udah banyak yang jualan font. Oke. Jadi alhamdulillahnya klien-kliennya pindah ke gue gitu. Apa jangan Mungkin sengaja kali sama lu suruh yang lain pada udah lu ke phone aja lebih menguntungkan lu bilang gitu. ya betul-betul. Jadi teman-teman juga nggak apa-apa kalau teman-teman mau ke style yang kayak gue gini nggak apa-apa karena pemainnya tuh masih jadi sedikit. Dulu tuh banyak banget di tahun-tahun 2008 banyak banget yang kayak gini. Udah gitu brand-brand kayak Drop Dead kayak gitu-gitu eh, pakai yang style-style kayak gini nih yang dia mempopulerkan gini. Kalau di luar negeri masih ada yang Michael Sands, Grim Job tuh kan masih ada. Kalau Instagramnya namanya Grim Job itu ada. Terusnya ada Felix Laflin masih ada. Kalau di luar masih banyak tuh yang pakai kayak gini. Beberapa kaos monster juga masih pakai vintage kayak gini juga kan style gambarnya. Tuh, kalau distro-distro tuh sekarang kayak Cruise, kayak Friday Killer, klien gue juga Hmm. masih yang kayak gini-gini. Karena masih banyak yang suka sama style ini, masih banyak pasarnya.
Oke, ini otaknya udah, kita coba bikin shadow ya. Bikin shadow. Kalau shadow yang mau dipisah, shadow itu selalu di atas ya layarnya. Jadi kalau kita mau ke shadow yang shadow pink, shadow otaknya, kita harus bikin layer baru di atasnya. Klik aja ini. Nah, layarnya udah di atasnya tuh, layer 4. Kita pilih, nih warna di sini kita pilih, klik. Terusnya kita pilih yang agak lebih gelap. Nah, ini banyak yang nanya nih. Ini gimana sih bikin shadow-nya suka-suka banget ya gitu. Ya bukan suka-suka sih, ini feeling ya maksudnya. Lihat aja lipatan-lipatannya. Kalau di lipatan tuh biasanya paling gelap kan. Jadi coba kita bikin aja. Ini. Ada masukan nih dari Bro Faisal nih. Oh ya, Lo maju mundur, suara lo jadinya kurang kedengeran, gede kecil. oh gitu. Okay. Sorry. Oke. Ada yang mau nanya? Yang lain juga nggak apa-apa ya, nanya-nanya yang lain. Oke, mau nanya kalau lu jualnya kemana nih karyanya selain ke Indonesia? Apakah udah sampai keluar, brand luar gitu? Oh ya, gue itu turning point gue itu gue bikin band-band hardcore bro, band-band hardcore. Jadi di sekarang itu band-band hardcore itu udah nggak pakemnya lagi beli desain yang serem-serem gitu ya, Illuminati gitu-gitu, yang tengkorak. Sekarang lebih ke dia yang lebih lucu karena segmennya itu Jadi nggak luas ya. jadi luas ya benar. Segmennya itu nggak hanya orang-orang yang suka desain-desain baju tengkorak, ternyata desainnya itu lebih ke yang lucu-lucu juga mau kan orang gitu kan. Nggak semua band hardcore yang mau yang serem-serem gitu. Nah, gue lebih ke kalau desain lu apa keluar itu gue majang karya gue di mintis.com ya, mintis.com. Itu sama kayak apa namanya marketplace yang lain juga gitu. Jadi Oh lo itu bukan marketplace bro, itu lebih ke forum showcase. Nggak ada penjualan situ, tapi kita bisa ngedrop email kita di situ. Jadi kalau ada minat bisa ngubungin ya lo. benar-benar artwork for sale, terusnya Hmm. hit me up ke sini gitu. Itu lebih ke situ. Sama ke gue punya akun di Dribble. Oh, dribble. Ya, yeah, Dribble. Dribble itu tapi harus invite sih, invite. Jadi kita kalau punya teman di Dribble atau punya rekomendasi, biasanya di Dribble tuh ada juga artis-artis yang bingung mau ngasih invite kemana tuh kan, dia nggak kenal satu sama lain. Kita bisa ngajuin kalau kita tuh layak ke situ gitu loh. Oke, terus udah ya, ini udah shadow di otaknya, habis itu shadow di kuningnya. Oke, ini kuningnya shadow-nya kita taruh di sini ya, di atas kuning. Jadi kuning kita klik create new layer-nya. Udah sampai di atas ya, layer 1, di atasnya layer 5. Habis itu kita coba pakai ini ya, pakai eyedropper-nya. Kita pilih warna kuning. Habis itu kita yang lebih gelap. Oke. Kita shadow, ini masih 1 poin. Gue mau shadow ke 14 poin misalnya. Lebih gede-gede ini, lebih bold. Ada nggak sih teman-teman yang lagi nyoba nih sekarang? Coba aja lo tanya. Ada nggak teman-teman yang lagi nyoba? Kesulitan nggak? Kayak lagi pada seru ngeliatin lu gambar deh. By the way, lo ada ini nggak akun di Behance? Oh, gue nggak main Behance, bro. Tapi ini ada nih, Behance Fopi. Ya, bikin doang. Oh, itu nggak di maintain, Karya kejawab kebanyakan. tuh ya. Iya, kebanyakan asli. Itu Waduh. posting yang mana juga gue udah lupa tuh yang mana. Bukannya bagus ya kalau banyak banyak bikin ini ya, akun-akun Iya, kayak gini.
Gak ada yang tahu kan kita Dan kan project dari mana, tahu tiba ping aja ya kan. Soalnya di Fiverr juga lu ada lagi lu. apa? Fiverr. Fiverr nggak ada, Fiverr nggak ada. Nggak bikin. Nah itu lebih ke sini ya. Ada yang mau ngasih masukan juga boleh. Mau misalnya mau biru, matanya mau biru biar kayak bule gitu. Atau abis ini minta digambar yang lain gitu, boleh? Oke. Bentar, dikit lagi. Gitu ya. Oke. Oke. Habis itu paling atas biasanya gue taruh shadow putih. Jadi kesan shiny-nya ya. Tuh itu keretakan itemnya ke ini dong, ke apa? Ke tutupan tuh katanya. Iya nggak apa-apa. Bebas. Seni bebas. Ada yang nanya nih, bro. Yuk. Dari Let's Go. Kak Riko selain bikin art kayak gini, apa bikin art lain-lain juga? Art yang lain kali, mungkin apa namanya, gambar yang lain nggak, tema vektor atau yang lain gitu. Oh iya benar, gue bikin yang lain gitu. Jadi gini, oke, bro, apa di unmute semua ya? Jadi ada forum diskusi ya. Mau gua kasih ini orang ngomong sama lu langsung? Boleh boleh. Oke, let's go. Kalau mau nanya langsung silakan dibuka aja ininya, audionya. Mana nih orangnya nih? Oh iya, dia udah ini. Udah gua klik nih. Gua nggak mau ya. Atau udah tuh. Silakan. Halo bro. Ya, mic-nya lagi rusak. Oke lah kalau gitu. Sudah diwakilkan ya. Ada lagi ya selain yang vektor ini ya. Oke ada. Mungkin lu bisa nunjukin? Ya bentar nih gue lagi buka ini. Lagi nyari-nyari ya. Kalau gitu sekalian gue lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya. Iya, apa? Oke, untuk artwork seperti ini rate-nya berapa? Boleh di-share nggak? Oh, rate-nya ya. Gue sih nggak bakal nyimpen rate lah. Maksudnya kalau gue harga gue sih lebih nggak mahal ya, nggak mahal karena dolar kita juga udah mahal. Jadi rate nih gue share, gue jual yang ready ya, yang bukan yang custom ya. Gue jual itu sekitar $100. Bentar, gue share screen dulu. Oke. Ini tempat baru gue untuk berjualan. Ini gue pakai bikartel.com ya, bikartel.com. Jadi Bikartel ini ternyata bisa jual ini bro, bisa jual desain, bisa jual file gitu kan. Biasanya kan Bikartel buat jual baju gitu kan ya, jual print. Nah kita juga bisa jual itu tapi di link ke Pulei. Pulei.com itu kayak tempat di mana naruh bank filenya di situ. Jadi ketika orang ngeklik di sini, ngeklik di sini, jadi kalau purchase, jadi filenya tuh dikirim dari Pulei ke orangnya gitu. Tapi by the way, kan karya lu banyak yang udah di post nih ke Flash Market kayak gini ya. Kayak ya sosial media kayak gini lah. Lu ada yang pernah diambil nggak sih sama orang artif gitu? Wah, sering banget, sering. Taunya dari mana? Soalnya dia bisa aja beli asli gitu kan, sama dia dicetak. Jadi kalau di desain kaos itu, kita kan jual langsung eksklusif right ya, langsung full right gitu. Jadi gue tahu siapa aja yang beli gitu. Terus kalau ada yang bajak gitu, gue tahu banget. Jadi ini desain gue dibajak atau disebarin sama orang. Gue akan ke klien gue sendiri.
gue nanya, lu ngasih desainnya nggak? Enggak gitu. Oh. Terus biasanya orang-orang luar sana itu jarang banget yang di luar Asia ya, jarang banget yang Sampai ngingkarin kayak gitu ya. gitu ya. Biasanya kan berbuat curang gitu. Nih gue jual lagi desainnya gitu. Kalau yang di Asia gue pernah nemuin di Vietnam, Thailand tuh pernah. Wah, Jadi malah dibacakan di luar ya. iya bener-bener. Kalau di Indonesia ya sudah lah ya, maafkan saja. Karena udah tahu ya orang Indonesia ya. Iya 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 benar-benar. Nah ini desain gue nih, ini gue cuma jual $100. Duh, lumayan bro itu bro. Cuma 100. Iya $100. Zaman-zaman dulu harganya bisa $200 kan karena rupiah kita masih 9.000. Sekarang tuh udah 14.000 sekian ya, 15.000. Jadi 1,5 juta. Ini buat yang ready stock. Kalau untuk yang custom biasanya 150 sampai $200. Oke, tergantung kesusahannya kali ya, tinggal kesulitannya atau tergantung kliennya minta seperti apa gitu. Oh iya, tergantung tingkat kesulitannya bener. Ini kalau yang ini status ini tingkat kesulitannya sama sih menurut gue. Jadi gue jual segitu sih. Oke. Oke. Ini ada yang nanya lagi nih dari Mas Aryo Faisal nih di Mintis namanya ya? Iya benar ya. Mintis kan tadi kan. Nama user lo apa? Mungkin mau di ini kali. Rico Fopi. Jadi di Mintis itu gini. Jadi gue tuh tadi kan ada yang nanya. Itu dibuka, bisa dikasih lihat. Iya, ini kan gue kan ada yang bilang desainnya kayak gini-gini aja atau ada style lain gitu kan. Terus gue ada style lain. Jadi gue punya 2 kepribadian desain di dunia maya. Jadi yang ini namanya Rico Fopi. Ini Fopi tuh lebih ke monster-monster gini ya. Oke. Ini yang lebih pakai Wacom, Ada yang namanya Barbar Monkey. Wow. Ya. Yeah. Ada yang namanya Barbar Monkey. Ini gue juga, ini satu orang. Terus yang tadi itu bukan desain loh. Apa? Yang tadi itu yang di opening di awalnya. Itu home-nya. Itu home-nya. Oke, ini lebih ke ini Barbar Monkey. Barbar Monkey itu lebih ke desainnya lebih pakai mouse. Nah, tuh para pengguna mouse tuh. Akhir. Ya. Oke. Emang apa bedanya tingkat kesulitannya, bro? Kayaknya hampir sama aja sih kalau gue lihat ya. Apa? Apa yang membedakan yang ini pakai mouse, yang tadi pakai Wacom? Karena beda banget, bro. Garis-garisnya beda banget. Lebih tegas, sih, ya? Kalau ya lebih tegas, udah gitu desainnya lebih simpel. Oke, tadi yang nanya udah kejawab ya, art yang lainnya ya. Ya, ini lebih ke simpel nih. Lebih simpel. Ini lebih garisnya garis lebih tegas sih, iya benar. Betul. Nanti pakai ini ya, pen ininya ya. Iya. Kenapa gue pisahin? Karena gue nggak mau orang-orang tuh ke distract sama style gue. Jadi style gue yang Fopi itu udah kuat. Jadi gue bikin style yang baru yang gue suka juga. Akhirnya gue bikin dua nama gitu ya, Barbar Monkey sama malah sekarang yang 3 tahun terakhir yang lebih rame juga Barbar Monkey juga lagi rame juga. Oke, berarti desain-desain seperti ini yang old vintage kayak gini masih banyak peminatnya ya? Banyak banget dan nggak tahu kenapa yang menggeluti sekarang udah sedikit, jarang banget, betul. Jadi teman-teman mungkin ini peluang banget ini, benar. Ini dari tadi banyak yang nanya, bro. Berarti kayaknya kemungkinan banyak yang minat nih. Gara-gara lu bilang peluang gede ya kan? Pemainnya sedikit. Bagus lah, bro. Banyak yang minat. Benar. Ada temennya nih. Oke, nih pertanyaan selanjutnya nih. Pernah pitching karya ke brand-brand gitu nggak? Kalau iya, gimana cara pitchingnya? Oh, sering. Kalau ke brand-brand. Jadi, ini desain kaos apa? Desain apa nih? Vin. Ini Alvin yang nanya nih. Vin, lu mau ngomong langsung nggak? Kaos aja. Kaos. Kaos. Sering pitching. Tapi lebih ke brand-brand kayak tempat rekreasi kan. Gue dulu juga background-nya gue kerja di merchandise tempat rekreasi kan. Jadi ke tempat rekreasi yang di luar di Jawa gitu, gue sering pitching. Jadi gue lebih ngambil project-project yang berhubungan dengan merchandise gitu. Gue sering pitching dan pitchingnya itu
ada tips-tips pitching nih sebenarnya bro. Jadi tips-tips gue nih, aduh nanti harus diikutin atau gimana nggak tahu ya. Jadi ini tips pitching gue. Jadi mas sesuai Tips sama. lebih ke marketing. Oke. Kayak lebih ke marketing sih, lebih ke marketing. Jadi lu sebelum pitching itu jangan sampai lu itu masuk, misalnya lu ke kebun binatang, lu harus tahu, lu harus ngelihat apa gitu kan. Misalnya lu kalau kebun binatang punya tujuan mau ngelihat macan, ya udah lu ke kandang macan gitu kan. Jadi kalau gue searching dulu ini brandnya siapa, udah gitu gue harus bertemu dengan siapa. Kalau bisa lu tahu namanya, lu searching di Google namanya, ada LinkedIn-nya, Facebook-nya, nah lu stalking, habis itu lu harus tahu kepribadian orang yang akan lu hadapin besok gitu kan. Ya kan? Jadi waktu itu gue pernah pitching di perusahaan besar, perusahaan bom negara ya, perusahaan bom. Ada perusahaan bom negara, gue pitching di telepon resepsionisnya, gue akan ketemu sama siapa, bapak ini. Habis itu gue searching, ternyata punya Facebook. Habis itu gue liatin dia punya anak sekian, terus gue lihat nih ada hobi tersendiri nih. Bapak ini suka makan seafood, ya kan? Habis makan seafood, akhirnya gue besok pitching, gue beli ikan di Bandar Jakarta yang paling mahal. Oke, nyogok kan. Waduh, ini kayaknya tips lu bahaya banget bro. Stalking, nyogok ya kan. Untung nggak martabak mantap. Gak apa-apa. Wah, gue bagi-bagi tips banget nih. Iya benar. Habis itu enggak, maksudnya graphic designer itu enggak hanya harus kuat di skill bro, harus kuat di soft skill-nya, ada marketingnya juga. Betul, jadi habis itu dengan cara opening seperti itu bukan menyogok ya. Jadi kita sudah tahu medannya di mana gitu. Ngasih desainnya gitu. Desainnya juga harus di searching juga, nggak harus orangnya doang ya. Desainnya juga desain. Oh ternyata brand ini suka desain yang apa, merchandise yang seperti apa gitu kan. Habis itu lu punya dua senjata itu. Biasanya sih mempermudah lo untuk ini sih, untuk pitching gitu. Itu tips pitching sih. Itu menurut ala-ala gue. Tapi kayaknya sih berguna banget itu sih. Ada yang lain nggak? Thank you. Oke. Ini untuk dari siapa nih? Sebentar. Dia nanya Instagram lu apa bro? Mungkin bisa di-share dulu di sini. Oh, Instagram gue Rico Fopi. Kalau nggak salah sama gue udah di tag sih di post Instagram. Jadi kalau misalnya ada yang masih mau lihat bisa diklik aja di Instagram kita. Oke, selanjutnya dari Kak Faisal lagi nih. Cara nentuin harga di tiap-tiap artwork-nya gimana Kak? Oh, cara nentuin harga biasanya setelah membuat itu loh, setelah membuat karya, lu menggunakan effort seberapa sih gitu kan, menggunakan waktu seberapa. Misalnya kalau makin lama membuat karya, makin mahal tuh harganya tuh. Kita pakai kira-kira kita aja ya, maksudnya pendek kita ngasih harga berapa untuk karya kita. Seperti itu. Betul. Oke. Kan kadang-kadang gini, ada yang bilang susah nih nentuin harga, gue mau mahal takut kemahalan, murah kemurahan kan. Gini aja, lu ikhlasnya itu bakal terjual berapa gitu loh. Oh bener juga ya, bener karena kita yang lakuin. Ada lagi tips, lu lagi butuh apa nih sekarang? Misalnya lagi butuh Wacom yang harganya 1,4-an misalnya. Ya udah, lu jual aja harga segitu. Gitu. Lu bakal ikhlas ngelepas itu karya. Sebenarnya kan ikhlas apa? Kadang-kadang karya itu kan kadang-kadang kita nggak ikhlas nih kalau dibayar cuma 300.000 kadang-kadang gitu kan ya. Ya, ikhlas lah. Nggak ikhlas. Yeah. Oke, semoga jawab ya Mas Faisal ya. Oke, Mas Ari cuma ngasih tau doang berbuka puasa untuk Surabaya. Oke Mas, selamat berbuka Mas. Let's go. Kalau style yang kayak gini mulai sedikit yang buat, terus yang lagi trending sekarang apa Kak? Oke, yang lagi trending sekarang lebih ke simple ya.
ke simpel-simpel. Lebih ke kalau mau trending kita biasanya ngelihat ke ini, ke Google ada. Kalau saya kan lebih ke apparel ya. Kalau lebih ke apparel, lebih ke ngelihat brand-brand yang lagi in nih, kayak Miska misalnya. Ini yang lagi trending tuh yang kayak gini misalnya. Nah, desainnya tuh lebih ke simpel sekarang ya, lebih print-print kecil. Jadi nggak menggunakan artwork yang besar lagi di mana? Di kaosnya. Justru malah lebih simpel warna juga ya. Betul, lagi simpel. Tapi nanti nggak sampai setahun bro, nanti berubah lagi misalnya gitu. Ini lagi yang kayak gini-gini nih. Lagi yang kayak gini-gini simpel di kaos kecil-kecil gitu. Ini juga artwork susah tapi di printnya kecil segini. Ini lebih yang tren-tren sekarang. Oke. Semoga kejawab ya, let's go ya. Iya. Oke, kita lanjut ke M. Rizky. Kak, artwork death metal kan shadingnya banyak. Point release atau hatchingnya. Apa kalau untuk di sablon dijadiin vektor dulu? Biasanya dijadiin raster dulu kalau yang shadow-nya banyak. Jadiin raster dulu. Di Photoshop ada tekniknya ya. Dijadiin raster atau dijadiin vektor. Kebanyakan kalau printing di Indonesia itu kebanyakan masih pakai manual ya. Jadi lebih ke di Corel atau di AI, di vektorin. Gitu bro. Oke. By the way, kalau misalnya ada yang mau nanya langsung, point hand raise aja di ini ya, apa di partisipannya kan ada nih. Dia bisa hand raise-nya gitu. Nanti kalau gue udah ngeliat ada yang mau ngomong langsung, bakal gue unmute. Oke, selanjutnya nih dari siapa ini? Oh, dari Rifan. Kariko, terima collab bareng nggak? Waduh, aku masih banget sama Kariko nih katanya mau collab. Duh. Aku balik nih. Waduh. Ya sama tahu aja ya kan. Lanjut. Wah, pengen banget collab sama siapapun dah pokoknya. Sekarang lagi musimnya lagi collab banget kan ya. Betul. Ya, brand distro aja collab sama distro lain gitu. Tapi gue setuju sama lu sini kayak kebalik nih yang nanya nih. Banget ini. Enggak lah. Apa lah. Ada lagi yang nanya. Belum untuk saat ini belum. Nah, misalkan nih cara males yang kedua ya, bro. Ada yang agak lemah sama anatomi ya kan. Tapi ada klien misalnya ada yang mau gimana caranya bikin tangan zombie gitu. Gimana caranya kita cari anatomi di internet. Ya. Saya tangannya kayak gimana? Misal tangannya kayak gini. Gitu kan. Biar nggak acak adul. Jadi kita copy aja. Kita copy di sini. Habis itu bikin di sini lah gitu. Kita paste ya. Nah, kita ambil anatominya di sini, bro. Oh, langsung lu nggak pakai image trace ya? Nggak usah. Itu kalau gue cara malasnya tuh gue itemin semua di Photoshop, gue pilih di sini di trace. Waduh, bro. Terus bikinin line. Terus ini gue hapus sudah. Kita mau ilustrasi kan. Oh iya, benar. Semoga di sini gue ada temennya nih bro yang mau menggeluti vintage illustration gini. Mungkin nanti kalau mau sharing atau tanya-tanya lebih lanjut, lebih dalam, bisa ke Instagram lu ya bro ya? Oh boleh. Boleh banget, boleh. Kayaknya sih pengen tertarik, cuman mungkin masih pada bingung kali mulainya dari mana gitu kan. Karena kalau gue lihat dari ininya, lu banyak situs-situs yang nggak terlalu terkenal di Indonesia juga sih. Benar. Jadi lihat kalau kita mau ngedesain itu harusnya lihat pasarnya aja bro. Misalnya pasar kita mau kemana sih? Jadi misalnya pasar gue tuh ya
pasar clothing Indonesia yang lagi diikuti nama Indonesia, misalnya kayak Miska, Johnny Cupcakes gitu kan. Jadi kita harus lihat pasarnya dulu. Pasarnya